Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi pelajaran kejuruan kami, yaitu rekayasa perangkat lunak. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rival Bayu Ardi, kelas 10 RC, absen 30. Perkenalkan, nama saya Sidik Cahya Utomo, nomor absen 31, kelas 10 RC. Perkenalkan, nama saya Farida Aprilia, kelas 10 RC, absen 14. Saya Muhammad Priyono, absen 24, kelas 10 RC. Bab 1 simulasi digital tentang bab pengolah simulasi visual pasca praproduksi. Pertama, merupakan sinopsis. Sinopsis merupakan sebuah rangkuman dari sebuah cerita sehingga cerita dapat terdengar lebih ringkas dan mudah dipahami. Fungsi dari sinopsis antara lain untuk mempersingkat suatu cerita dan hanya mengambil inti-intinya saja, dan juga mempermudah seseorang dalam belajar. Kedua, storyboard. Storyboard merupakan sebuah urutan jalannya cerita yang dibuat secara berurutan untuk mempermudah dalam pembuatan simulasi visual. Dalam pembuatan storyboard harus mengandung unsur 5W1H, yaitu what, where, who, yang berarti di mana, bagaimana, apa, siapa, mengapa, dan kapan. Bab 2 adalah tahap produksi. Yang pertama adalah pengenalan Blender. Dikembangkan sebagai alat produksi dalam lingkungan internal perusahaan animasi Belanda bernama Neo Geo. Blender adalah aplikasi grafik komputer yang memungkinkan kita untuk memproduksi gambar dan animasi berkualitas tinggi dengan menggunakan geometri 3 dimensi. Jika Anda pernah melihat film animasi atau menonton TV ketika pengambilan gambar, di mana ada aktor yang sedang berlari dikejar oleh monster, padahal sebenarnya dia hanya berdiri dalam ruangan kosong berwarna hijau. Beberapa kelebihan aplikasi Blender dibandingkan dengan aplikasi pengolah grafik lainnya. Yang pertama, open source atau source code dapat diubah dan dimodifikasi sesuai kebutuhan asalkan tidak merubah GNU. Yang kedua, multi platform dapat digunakan di semua sistem operasi. Yang ketiga, update. Karena sifatnya yang open source, aplikasi ini dapat dikembangkan sehingga update aplikasi ini lebih cepat dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Yang keempat, free. Dengan digratiskan aplikasi ini, siapapun dapat mengembangkan untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, lengkap. Blender memiliki fitur yang lengkap, misalnya 3 dimensi, video editing, game engine, dan not composting. Selanjutnya, instalasi aplikasi Blender. Untuk dapat menginstal aplikasi Blender, siapkan installer Blender yang dapat diunduh dari halaman www.blender.org download. Setelah selesai mengunduhnya, instalasi aplikasi Blender dan tekan next. Pilih I agree, setelah itu muncul tampilan checkbox. Pastikan semua checkbox sudah dicentang, lalu tekan next. Setelah itu pilih install dan tunggulah sampai proses selesai. Klik finish untuk mengakhiri instalasi. Selanjutnya, pengenalan fitur aplikasi Blender. Secara default, ketika pertama kali membuka aplikasi Blender, tampilan muka akan muncul seperti pada gambar berikut. Ada beberapa fitur dalam pengenalan aplikasi Blender. Yang pertama, header, menu utama Blender yang terdiri dari file, add,
user dan head. Yang kedua, viewport. Tampilan yang terdiri dari objek 3 dimensi dan objek lainnya. Yang ketiga, toolbar. Terdiri atas daftar tools yang memiliki sifat dinamis menurut objeknya. Yang keempat, outliner. Struktur data dari objek pada Blender. Yang kelima, properties. Panel yang memuat berbagai macam perintah untuk memodifikasi objek atau animasi dan bersifat dinamis mengikuti objek atau tools yang sedang aktif. Yang terakhir, timeline. Instruksi yang terkait dengan frame animasi atau untuk sequencer. Selanjutnya, texturing. Texturing adalah proses pemberian gambar tertentu pada permukaan objek agar terkesan lebih realistis. Atau bisa diartikan lain adalah proses pemberian karakteristik permukaan pada objek. Maksud dari karakteristik adalah pewarnaan, kilauan, dan lainnya. Pada umumnya, texturing bisa disebut juga pemberian warna pada permukaan objek atau pengecetan. Walaupun ada proses yang permukaan objek atau pengecetan, walaupun ada proses yang mengubah geometris objek. Pada umumnya, texturing bisa disebut juga pemberian warna pada permukaan objek atau pengecetan. Walaupun ada proses yang mengubah geometri objek, namun tekstur mempunyai arti berbeda dengan texturing. Tekstur dapat dikatakan sebagai suatu gambar yang berdasarkan tingkat kehalusannya dan kekasarannya suatu benda. Teknik texturing adalah termasuk langkah pembuatan suatu proyek gambar 3 dimensi, di mana selain texturing juga terdapat langkah lain seperti konseptualitas, pemodelan, pencahayaan, animasi, dan rendering. Proses texturing ini menentukan karakteristik sebuah objek dari segi struktur. Untuk materi sebuah objek yang akan dibuat bisa digunakan aplikasi proses tertentu seperti reflectivity, transparansi, dan refraction. Tekstur kemudian bisa digunakan untuk membuat berbagai pola warna, tingkat kehalusan, kekasaran sebuah lapisan objek secara lebih detail. Selanjutnya, setting environment adalah bagian pengaturan suasana setelah pemodelan. Secara dasar ada trik yang sering dipakai untuk pemula, yaitu dengan memilih mode world atau memilih ikon bola dunia. Di properties, kemudian kita tinggal mengaturnya. Yang pertama, menganimasi. Menganimasikan merupakan proses memuat objek telah dibuat bergerak sesuai dengan storyboard. Kegiatan menganimasikan meliputi perubahan skala, melakukan rotasi, dan mengubah posisi pada setiap frame sehingga menimbulkan efek gerak. Teknik animasi yang dipakai dibagi menjadi 4 jenis sebagai berikut. Yang pertama, animasi perpindahan lokasi objek merupakan teknik animasi dasar untuk mengubah posisi objek dari posisi awal ke posisi akhir. Penempatan posisi tersebut ditandai dengan sebutan keyframe atau gambar kunci. Animasi perpindahan lokasi banyak digunakan untuk membuat rangkaian gerakan benda. Yang kedua, animasi rotasi merupakan teknik animasi gerakan berputar. Objek animasi akan diputar sesuai kebutuhan atau konsep pada storyboard. Yang ketiga, animasi skala merupakan animasi perubahan ukuran. Digunakan untuk mempertegas objek yang akan disampaikan dan memberikan efek objek terlihat dinamis. Yang keempat, animasi skala merupakan animasi perubahan ukuran, digunakan untuk mempertegas. Yang keempat, animasi kamera merupakan animasi tingkat lanjut. Jika pada animasi perubahan lokasi, rotasi, dan skala objeknya yang digerakkan, pada animasi kamera adalah kamera yang dianimasikan. Kamera bergerak mendekati objek, menjauh dari objek,
atau kamera mengitari objek. Bisa dikombinasikan animasi, bedanya bergerak dan kamera juga bergerak. Hal ini akan menambah kesan dinamis pada tayangan animasi atau buku Simulek 2013. Dan selanjutnya rendering. Rendering merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses pemodelan visual. Pada tahapan ini, semua data yang sudah dimasukkan dalam proses modeling, animasi, teksturing, pencahayaan dengan parameter tertentu akan diterjemahkan dalam bentuk output. Penggunaan rendering tidak hanya pada program permainan, tetapi juga banyak bidang seperti arsitektur, movie, special effect, tayangan televisi, animasi, dan sebagainya. Rendering sekuensi merupakan suatu proses pengikatan gerakan objek dalam gambar berurutan. Gambar berurutan ini membentuk animasi jika dijalankan secara berurutan. Jumlah gambar hasil atau render sama dengan jumlah frame yang dianimasikan. Hasil jadi render sekuensi ini berupa gambar dengan ekstensi JPG, PNG, dan lain-lain. Hasil rendering sekuensi ini berupa data gambar mentah yang nantinya akan disunting lagi dan dikomposisikan dengan musik, sound effect, titel, dan dirender kembali dalam bentuk animasi yang utuh. Selanjutnya adalah tahap pasca produksi, editing. Editing adalah proses menggabungkan dan mengordinasikan shoot demi shoot menjadi keseluruhan sistematik yang utuh. Editing terdiri atas dua tahap. Tahap pertama, ketika editor mengambil rekaman dan kemudian memilih mengatur sebagai bahan yang akan dikombinasikan menjadi adegan secara berurutan. Terdapat 3 langkah dalam proses editing sebagai berikut. Editing offline. Setelah pengambilan gambar selesai, script buoy atau GO membuat logging, yaitu mencatat kembali semua hasil perekaman berdasarkan catatan rekaman dan gambar. Dalam logging time code atau nomor kode yang berupa digit frame, detik, menit, dan jam dimunculkan dalam gambar, dan hasil pengambilan setiap rekaman dicatat. Kemudian berdasarkan catatan itu, sutradara akan membuat editing kasar yang disebut editing offline. Sesudah editing kasar ini jadi, reporter membuat naskah yang dilengkapi dengan uraian narasi, timecode, dan bagian-bagian yang perlu diisi dengan ilustrasi musik. Kedua, editing online. Berdasarkan naskah editing, editor mengedit hasil perekaman asli. Sambungan-sambungan setiap rekaman dan adegan atau scan dibuat tepat berdasarkan catatan timecode dalam naskah editing. Demikian pula sound asli dimasukkan dengan level yang seimbang dan sempurna. Setelah editing online siap, proses berlanjut dengan mixing maksudnya ya. Mixing atau pencampuran gambar dengan suara. Narasi yang sudah direkam dan ilustrasi musik yang juga sudah direkam dimasukkan ke dalam pita hasil editing online sesuai dengan petunjuk atau ketentuan yang tertulis dalam naskah editing. Keseimbangan hasil editing online sesuai dengan petunjuk atau ketentuan yang tertulis dalam naskah editing. Keseimbangan antara sound effect, suara asli, suara narasi, musik harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak saling mengganggu dan terdengar jelas. Sesudah proses mixing, ini boleh dikatakan bagian yang penting dalam post production sudah selesai. Selanjutnya adalah memilih image. Ketika kamu melakukan pengolahan visual, memilih image merupakan langkah yang penting. Hal ini karena kita akan menampilkan gambar yang telah di render image. Untuk dapat memilih image, pilihlah file image dengan ekstensi PNG. Tekan tombol A untuk memblok semua gambar, kemudian klik Add Image Strip. Gambar yang kita tambahkan tadi akan muncul menjadi seperti strip video
yang tampil pada sequence editor. Cara mudah untuk memindahkan strip langsung ke frame 0 bisa dengan mengarahkan garis yang dilingkari merah ke frame 0 dengan seleksi strip, tekan Shift S atau snap. Kedua, transition. Mengapa dalam video memerlukan transisi? Transisi pada video diperlukan untuk memberikan efek jumping dan video tidak terlihat kaku. Untuk memperoleh efek halus pada video, gunakanlah efek strip atau efek strip gamma cross. Selanjutnya adalah mixing. Sesuai dengan namanya, mix atau campur, mixing mencampur. Yang dicampur di sini adalah track audio yang ingin digabung. Misalnya track gitar, track vokal, track bass, dan track drum. Hal paling utama dari proses mixing adalah balance atau menyeimbangkan volume antara track sehingga semua track terdengar sesuai dengan yang diinginkan. Hal yang dilakukan saat mixing adalah sebagai berikut. Yang pertama, equalizer. Proses ini dapat membentuk karakter suatu audio menjadi yang kita inginkan. Yang kedua, compressing adalah proses peralatan suatu audio yang memiliki dynamic range yang tinggi. Yang ketiga, pemberian efek. Misalnya vokal yang terasa kering diberi efek reverb, chorus, delay, dan lain-lain sesuai selera. Mixing merupakan perpaduan keserasian antara gambar dan suara. Kegiatan ini terdiri atas mengelola dan menempatkan dan memilih sound yang sesuai dengan tema. Selanjutnya adalah rendering akhir. Rendering akhir merupakan proses akhir dalam semua tahapan pengolahan, pemodelan maupun animasi komputer. Pada tahapan ini, semua data yang telah dibuat diterjemahkan dalam bentuk keluaran. Proses rendering dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu rendering video dan rendering gambar. Yang keempat adalah buku digital. Definisi buku digital sering juga disebut dengan e-book. Merupakan sebuah publikasi yang terdiri dari teks, gambar maupun suara yang dipublikasikan dalam bentuk digital yang dapat dibaca di komputer atau media perangkat elektronik lainnya. Kedua, jenis buku digital. Pertama adalah PDF. Format PDF memberikan kelebihan dalam hal format yang siap untuk dicetak. Bentuknya mirip dengan bentuk buku sebenarnya. Selain itu, terdapat pula fitur pencarian daftar isi, memuat gambar, ranah luar, dan juga multimedia. Yang kedua, JPEG. Merupakan seperti halnya format gambar lainnya, format JPEG memiliki ukuran yang besar dibandingkan informasi teks yang dikandungnya. Oleh karena itu, format ini umumnya populer bukan untuk buku elektronik yang memiliki banyak teks, akan tetapi untuk jenis buku komik atau manga yang proporsinya lebih didominasi oleh gambar. Yang ketiga, LIT. Format LIT merupakan format dari Microsoft Reader yang memungkinkan teks dan dalam buku elektronik disesuaikan dengan lebar layar device mobile yang digunakan untuk membacanya. Format ini memiliki kelebihan bentuk huruf yang nyaman untuk dibaca. Yang keempat, doc. Format doc merupakan format dari Microsoft Word yang sangat banyak ditemui sekarang dan tersebar di internet. Format ini sangat banyak digunakan karena banyaknya pengguna Microsoft Word dan file keluarannya yang cukup kecil. Selain itu, huruf yang lebih variatif membuatnya sangat digemari. Yang kelima, HTML. Dalam format HTML ini, gambar dan teks dapat diakomodasikan. Layout tulisan dan gambar dapat diatur, akan tetapi hasil dalam layar kadang tidak sesuai apabila dicetak. Selanjutnya, fungsi buku digital. 1. Sebagai media pembelajaran, yaitu dapat meningkatkan produktivitas belajar peserta didik. Hal ini dikarenakan buku digital lebih menarik dan berbasis teknologi. Proses pembelajaran tidak lepas kaitannya dengan sumber belajar yang berupa buku-buku bacaan seperti buku digital. Buku digital juga sebagai referensi yang tidak terbatas.
jadi tidak terpaku pada satu sumber belajar tertentu. Kedua, sebagai media pendidik dalam mengefektifkan dan mengefisienkan waktu pembelajaran. Buku digital berupa data digital sangat mudah untuk dibawa dalam banyak file, sehingga pendidik tidak kehabisan bahan ajar untuk peserta didik. Tujuan buku digital: pertama, memberikan kesempatan bagi pembuat konten untuk berbagi informasi dengan lebih mudah, dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Dengan membuat konten dalam bentuk digital, pengarang tidak perlu mendatangi penerbit untuk menerbitkan bukunya. Cukup mendatangi salah satu situs penerbit digital dan memberikan bukunya secara mandiri. Yang kedua, melindungi informasi yang disampaikan. Berbeda dengan buku fisik yang dapat rusak, basah maupun hilang, buku digital berupa data di komputer terlindungi dari masalah-masalah tersebut. Walaupun data tersebut hilang, pengguna dapat dengan mudah mencari penggantinya baik dari internet maupun meminta kembali pada pembuat buku. Yang ketiga, mempermudah proses memahami materi ajar. Dalam perangkat lunak buku digital, Anda dapat memberikan catatan tertentu pada materi, mencari kata atau kalimat-kalimat tertentu dalam materi. File multimedia yang dapat langsung dimainkan untuk memperkaya konten buku sehingga membantu memahami materi ajar dengan lebih baik dan cepat. Format buku digital. Yang pertama, konversi file. Ada beberapa cara untuk membuka dokumen HTML yang sebagai berikut. Pertama, mulai Word. Buka dokumen yang akan dikonversi ke format HTML. Kedua, klik file dan kemudian klik simpan. Berilah nama file, name, dan save as. Tipe diubah dengan format MHT atau MHTML, atau dapat beralih ke halaman web seperti htm.html. Klik simpan untuk menyimpannya. Hal yang perlu diperhatikan dalam konversi Word ke HTML adalah sebagai berikut. Pertama, format gambar sebaiknya dalam tipe JPEG. Yang kedua, gambar harus berada di dalam posisi inline with text. Yang ketiga, equation merupakan rumus yang berada pada dokumen, sebaiknya diubah dalam bentuk gambar. Yang keempat, buatlah pengaturan tabel menjadi relatif dengan langkah pada tabel properties, centang preferred width pada tab tabel, kemudian ubah properti as in menjadi persen, dan terakhir ubah lebar menjadi 100%. Yang kelima, format file audio yang dapat digunakan untuk buku digital adalah MP3. Untuk merubah format, gunakanlah aplikasi format factory. Yang keenam, format video yang didukung oleh e-book adalah MP4, sehingga format video lainnya harus diubah menjadi format MP4. Yang ketujuh, pastikan pemberian halaman otomatis atau page number dalam setiap halaman dihilangkan. Yang kedelapan, pastikan dokumen halaman tidak menggunakan header dan footer. Kemudian membuat sampul buku. Untuk memberikan identitas buku digital seperti kolofon, sampul buku, identitas, dapat digunakan perangkat lunak sigil. Sampul buku dalam buku digital muncul pada tampilan utama perangkat lunak pembaca buku digital bersama informasi lainnya seperti judul buku dan nama pengarang. Untuk membuat sampul buku, hal yang harus dipersiapkan adalah file gambar yang akan digunakan sebagai halaman sampul. Daftar isi dan memasukkan file multimedia. Daftar isi merupakan daftar yang menggambarkan isi suatu buku yang disertai dengan halaman. Daftar isi berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam menemukan halaman yang akan dibaca. Daftar isi mencakup beberapa hal seperti tema, judul, bab, subbab, dan juga halaman. Pada buku digital yang berformat e-book dapat dilengkapi dengan menambahkan file multimedia. Memasukkan file multimedia. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk format e-book adalah aplikasi Sigil. Sigil versi 7.0
telah mendukung import file video dan audio ke dalam dokumen EPUB. Format video yang didukung EPUB adalah MP4 dan WAV. Dan format audio yang didukung EPUB adalah MP3, WAV, dan OGG. Apabila ingin memasukkan video dan audio ke EPUB, maka file harus dikonfirmasikan terlebih dahulu dengan aplikasi format factory atau dengan Avidemux. Berikut ini kami akan menyampaikan bagaimana tutorial membuat sofa dengan menggunakan aplikasi Blender. Langkah yang pertama, buat objek kubus. Lalu atur menyerupai bentuk balok. Kemudian tekan Pilih menjadi edit mode. Kemudian tekan Ctrl R. Pada sisi ini kita klik kanan dan kita tekan E untuk menarik objek. Terus selanjutnya silakan ikuti langkah-langkah ini. tekan Ctrl R. Setelah seperti ini, kita klik kanan dan kita tekan E dan tarik. Maka akan tampak seperti tampilan ini. Kita harus menyesuaikan tingginya agar sama dengan yang lain. Pada sudut ini kita tekan G. Maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Setelah seperti ini, kita pilih pada menu Object Modifiers dan Add Modifier. Pilih Subdivision Surface. Lalu akan muncul tampilan seperti ini untuk memperhalus objek. Klik Smooth. Untuk memberi warna, tekan material dan seperti ini. Di sini sudah. Untuk menduplikat, maka hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Dan untuk menduplikat.
untuk mengedit video. Di sini saya akan menggunakan aplikasi VideoPad. VideoPad merupakan video editor. Akan muncul tampilan pada VideoPad seperti ini. Untuk membuat video baru, tekan New Project, atau jika ingin membuka video yang lama, Open Project, dan buka di mana Anda meletakkan file video Anda. Di sini saya akan mencoba untuk membuat atau mengedit video baru. Pertama, tekan File, kemudian New Project. Untuk menambahkan file, pilih Add File. Cari di mana video yang ingin Anda edit berada. Kemudian tunggu hingga proses penambahan video selesai. Untuk mengatur video atau memotong video, kita seret video yang sudah ada di sini menuju bawah sini. Untuk menambahkan file audio atau musik, kita tekan audio file, kemudian pilih add file. Cari di mana audio berada. Jika untuk menambahkan gambar, kita pilih image. Nah, gambar akan bisa muncul di sini. Jika Anda ingin menggunakan storyboard, klik pada bagian storyboard. Masukkan video ke bawah sini. Tunggu hingga selesai. Maka setelah penggabungan beberapa lagu dan potongan video akan jadi seperti ini. Demikianlah cara pengeditan video yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami akan membuat sebuah HTML atau Hypertext Markup Language, sebuah web statis. Pertama, buka aplikasi Notepad. Seperti inilah tampilan Notepad yang masih kosong. Pertama yang harus dibuat adalah bagian kepala dengan mengetikkan seperti ini. Selanjutnya, maaf salah. Pertama adalah HTML. Kemudian ketikkan head atau bagian kepala HTML. Kemudian berikan judul pada web HTML Anda. Gunakan penutup pada judul dengan menggunakan tanda seperti ini.
Gunakan juga penutup pada kepala. Untuk membuat bagian isi HTML, ketikkan tag body. Kemudian tuliskan apa yang ingin Anda masukkan ke dalam web HTML Anda. Untuk menambahkan image, ketikkan selanjutnya kita masukkan body background dulu. Kita tentukan background yang akan ditampilkan di HTML. Kita pilih warna apa yang ingin ditampilkan di background. Misalnya kita beri warna hijau. Lalu kita tulis judul background, judul HTML dahulu. Kita tuliskan judul dari HTML sesuai kemauan sendiri. Misalkan kita tulis nama kita. Selanjutnya kita kasih tanda P supaya bisa di bawahnya. Kita kasih center supaya bisa di tengah. Kita pilih nama, tulisan, atau jenis tulisan. Kita tentukan juga ukuran huruf. Kita tentukan juga warna huruf. Kita tuliskan sesuai apa yang kita mau.
Lalu setelah itu kita selesai. Kita tulis lagi bawahnya, yaitu miring, tanda miring HTML. Kita tambah lagi miring body di atas HTML. Dan kita simpan. Pilih mana yang akan disimpan. Kita tuliskan nama kita. Lalu .html supaya tersimpan seperti HTML. Save. Lalu kita buka. Kita buka yang disimpan tadi. Kita cari. Ini. Klik kanan. Tunggu sebentar. Dan kita masuk ke website. Lalu jadilah seperti ini. Sekian pembuatan HTML dari kami. Terima kasih.